Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara. Pernahkah kita bertanya, jika benar sosok yang selama ini dalam berbagai cerita dan ramalan Jawa disebut sebagai Satrio Piningit adalah seseorang yang memiliki ketenangan luar biasa? Lalu, bagaimana sebenarnya cara dia menghadapi lawan? Apakah dengan kekerasan? Apakah dengan kemarahan? Apakah dengan membalas setiap serangan? Atau justru Satrio Piningit melawan dengan cara yang sama sekali berbeda dari kebanyakan manusia? Pertanyaan inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Karena dalam berbagai gambaran tradisi dan tafsir mengenai Satrio Piningit, sosok tersebut sering dikaitkan bukan hanya dengan keberanian, tetapi dengan ketenangan, kesabaran, pengendalian diri, dan kemampuan menghadapi tekanan tanpa kehilangan arah. Namun perlu kita garis bawahi sejak awal bahwa pembahasan Satrio Piningit merupakan bagian dari tradisi, mitologi, ramalan, dan tafsir budaya Jawa. Jadi, video ini bukan untuk memastikan siapa Satrio Piningit, tetapi untuk mencoba memahami satu pertanyaan menarik. Jika seorang pemimpin memiliki ketenangan luar biasa, bagaimana cara dia melawan ketika menghadapi orang-orang yang ingin menjatuhkannya? Banyak orang yang salah paham memahami sebuah ketenangan. Orang diam sering dianggap lemah, orang yang tidak membalas dianggap sebagai penakut, orang yang tidak mudah marah dianggap tidak mampu menghadapi masalah. Padahal ketenangan bisa menjadi bentuk dari kekuatan itu sendiri. Bayangkan seseorang sedang dihina, orang pertama langsung marah, orang kedua langsung membalas, orang ketiga dia memilih diam, memperhatikan situasi, kemudian menentukan langkah yang tepat. Pertanyaannya, siapa yang paling kuat? Belum tentu orang yang pertama, karena kekuatan bukan hanya tentang seberapa keras seseorang itu menyerang. Kekuatan juga tentang seberapa kuat seseorang mengendalikan dirinya sendiri. Dan inilah yang menarik ketika konsep tersebut dikaitkan dengan Satrio Piningit. Jika sosok Satrio Piningit digambarkan sebagai seseorang yang memiliki ketenangan batin, maka kemungkinan besar cara perlawanannya bukanlah sekedar adu kekuatan, melainkan mengendalikan keadaan tanpa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Lawan pertama adalah dirinya sendiri. Sebelum melawan orang lain, seseorang harus mampu melawan dirinya sendiri, melawan rasa takut, melawan kesombongan, melawan kemarahan, melawan keinginan untuk membalas, melawan keinginan untuk mendapatkan pengakuan, dan mungkin melawan keinginan untuk segera terlihat sebagai orang yang benar. Dalam banyak kisah kepemimpinan, seseorang yang terlalu mudah terpancing justru lebih mudah dikendalikan. Cukup diprovokasi sedikit, dia langsung marah. Diberi tekanan sedikit, dia langsung panik. Dikritik sedikit, dia langsung membalas. Dan dihina sedikit, dia langsung kehilangan arah. Tetapi seseorang yang benar-benar tenang akan bertanya, apa tujuan saya? Bukan bagaimana saya membalasnya. Perbedaannya sangat besar, karena orang yang hanya ingin membalas akan mudah masuk ke dalam permainan lawan, sedangkan orang yang memiliki tujuan akan tetap fokus pada jalan yang ingin ditempuh. Jika konsep ini kita hubungkan dengan Satrio Piningit, maka mungkin salah satu bentuk perlawanannya adalah tidak membiarkan lawan menentukan emosinya.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa harus menjawab semua tuduhan. Ada orang berbicara buruk tentang kita, kita ingin menjelaskan. Ada orang meragukan kita ingin membuktikan. Dan ada orang yang ingin menyerang kita ingin membalasnya. Padahal tidak semua serangan harus dijawab. Kadang diam adalah cara untuk menjaga energi, tetapi diam bukan berarti menyerah. Diam bisa berarti sedang mengamati, diam berarti sedang menghitungkan resiko, diam bisa berarti menunggu waktu yang tepat, dan diam bisa berarti seseorang memahami bahwa tidak semua pertarungan layak untuk dimenangkan. Jika Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang memiliki ketenangan, maka mungkin dia bukan tipe orang yang sibuk membuktikan dirinya kepada semua orang. Dia tidak perlu mengatakan, "Percayalah kepada saya," karena pada akhirnya perbuatanlah yang akan berbicara. Ada bentuk perlawanan yang jauh lebih kuat daripada sebuah kemarahan, yaitu sebuah kebenaran. Ketika seseorang difitnah, dia bisa membalas dengan fitnah. Tetapi jika dia memilih tetap jujur, waktu dapat menjadi saksi. Ketika seseorang diperlakukan tidak adil, dia bisa membalas dengan ketidakadilan. Tetapi jika dia tetap berpegang pada prinsip, maka dia tidak berubah menjadi seperti orang yang sedang dia lawan. Inilah salah satu makna penting dari sebuah ketenangan, bukan berarti membiarkan kejahatan, tetapi melawan tanpa kehilangan nilai yang diyakini. Kalau seseorang melawan kejahatan dengan cara yang sama buruknya, pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya berubah. Karena itu, konsep Satrio Piningit bisa kita lihat sebagai simbol seseorang yang menghadapi kekacauan dengan sebuah prinsip, bukan dengan ikut menjadi bagian dari kekacauan tersebut. Ada sebuah kekuatan yang sering diremehkan, yaitu sebuah kesabaran. Kesabaran bukan berarti pasif. Kesabaran berarti mampu menunggu tanpa kehilangan arah. Orang yang terburu-buru sering membuat keputusan berdasarkan emosinya, tetapi orang yang bersabar bisa melihat sesuatu lebih jauh. Dia bisa menunggu, dia bisa mengamati, dan dia bisa mempelajari keadaan. Kemudian, ketika waktunya tiba, dia bergerak. Jika dikaitkan dengan gambaran Satrio Piningit, mungkin ini alasan mengapa sosok tersebut sering dibayangkan sebagai seseorang yang tidak tergesa-gesa mengejar sebuah popularitas. Dan dia tidak harus muncul setiap hari, dia tidak harus menjelaskan dirinya kepada semua orang, dan dia tidak harus mencari sorotan. Karena bagi seseorang yang benar-benar memiliki tujuan besar, popularitas bukanlah tujuan utamanya. Yang lebih penting adalah apa yang dilakukan ketika kesempatan datang. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika lawannya terus menyerang? Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih sulit. Bagaimana jika seseorang terus diserang? Bagaimana jika tekanan tidak berhenti? Dan bagaimana jika banyak orang berusaha menjatuhkan reputasinya? Apakah tetap diam? Tidak selalu. Tenang bukan berarti tidak bertindak. Justru orang yang tenang bisa mengambil tindakan yang lebih terukur. Misalnya, ketika ada fitnah, dia memberikan klarifikasi. Ketika ada ancaman, dia mencari perlindungan. Ketika ada ketidakadilan, dia menggunakan jalur hukum. Dan ketika ada masalah, dia mencari solusi. Jadi, tenang bukan berarti pasrah. Tenang berarti tidak membiarkan emosi mengambil alih keputusannya. Dan jika konsep ini dikaitkan dengan Satrio Piningit,
maka cara melawannya mungkin bukan dengan menjadi manusia yang paling keras, tetapi menjadi manusia yang paling sulit dipancing keluar dari prinsipnya. Ada hal yang menarik. Seseorang yang memiliki ketenangan batin mungkin tidak terlalu sibuk mencari siapa musuhnya, karena terlalu fokus mencari musuh bisa membuat seseorang kehilangan fokus terhadap tujuan awalnya. Setiap orang dicurigai, setiap perkataan dianggap serangan, dan setiap kritik dianggap ancaman. Artinya, energi habis untuk melawan orang. Padahal mungkin ada pekerjaan yang jauh lebih penting. Karena itulah, jika Satrio Piningit dipandang sebagai simbol kepemimpinan, maka salah satu kekuatannya mungkin justru terletak pada kemampuan membedakan mana musuh yang benar-benar harus dihadapi dan mana gangguan yang cukup dilewati. Tidak semua suara harus dibalas, tidak semua kritik harus dimusuhi, tidak semua orang yang berbeda pendapat adalah lawan. Ketenangan membuat seseorang mampu melihat perbedaan tersebut. Bayangkan seseorang yang mencoba mengubah kita. Dia ingin kita marah, kita tidak marah. Dia ingin kita takut, kita tetap tenang. Dia ingin kita membenci, kita memilih tidak membenci. Dia ingin kita kehilangan arah, kita tetap berjalan. Pada titik tertentu, orang tersebut kehilangan kekuatannya, karena sebenarnya senjata terbesar dari seorang manusia bukan hanya apa yang bisa dia lakukan kepada lawannya, tetapi apa yang tidak bisa dilakukan lawannya terhadap diri kita sendiri. Kalau seseorang tidak bisa mengendalikan emosi kita, dia kehilangan sebagian kekuatannya. Kalau seseorang tidak bisa mengubah prinsip kita, dia kehilangan pengaruhnya. Kalau seseorang tidak bisa membuat kita berhenti berjalan, maka serangannya tidak berhasil mencapai tujuannya. Dan mungkin inilah bentuk perlawanan yang paling menarik ketika kita berbicara tentang sosok Satrio Piningit. Lalu muncul sebuah pertanyaan, mengapa orang yang tenang sering sulit ditebak? Orang yang mudah marah biasanya mudah ditebak. Kita tahu kapan dia tersinggung. Kita tahu apa yang membuatnya marah. Dan kita tahu bagaimana memancing reaksinya. Tetapi orang yang tenang lebih sulit ditebak. Dia mendengar, dia mengamati, dia tidak langsung bereaksi, dan ketika dia akhirnya mengambil keputusan itu mungkin sudah dipikirkan dengan secara matang. Itulah sebabnya ketenangan bisa menjadi kekuatan strategis, bukan karena orang tersebut lebih hebat dari orang lain, tetapi karena dia tidak memberikan kendali atas dirinya kepada orang lain. Dalam konteks cerita Satrio Piningit, ketenangan tersebut bisa dipahami sebagai simbol seseorang yang tidak mudah digerakkan oleh tekanan dari luar. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara Satrio Piningit melawan? Kalau seluruh pembahasan tadi kita rangkum, maka secara simbolis kita bisa membayangkan beberapa cara. Pertama, melawan dengan ketenangan, bukan karena takut, tetapi karena tidak ingin dikendalikan emosinya. Kedua, melawan dengan kesabaran, tidak perlu berburu-buru mengambil sebuah keputusan. Ketiga, melawan dengan kebenaran, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Keempat, melawan dengan tindakan nyata, tidak terlalu banyak bicara tetapi menunjukkan hasil. Kelima, melawan dengan prinsip, tidak mengubah nilai hanya karena mendapat tekanan. Dan yang terakhir, melawan dengan waktu, karena waktu seringkali memperlihatkan siapa yang benar-benar konsisten dan siapa yang hanya kuat di awal. Jadi,
Mungkin pertanyaannya yang sebenarnya bukan bagaimana Satrio Piningit melawan musuhnya, tetapi bagaimana seseorang tetap tenang ketika seluruh keadaan memaksanya untuk menjadi marah. Karena orang yang bisa mengalahkan orang lain mungkin disebut kuat, tetapi orang yang mampu mengalahkan kemarahannya sendiri mungkin lebih memiliki bentuk kekuatan yang berbeda. Dan jika sosok Satrio Piningit memang kita lihat sebagai simbol seorang pemimpin yang muncul di tengah kekacauan, maka ketenangan bisa menjadi salah satu pesan yang paling menarik untuk kita renungkan. Bukan berarti kita harus diam terhadap ketidakadilan, bukan berarti kita tidak boleh membela diri, dan bukan berarti semua masalah harus dihadapi dengan pasrah. Tetapi hadapi masalah dengan kepala dingin, gunakan akal, gunakan prinsip, gunakan cara yang benar, dan jangan biarkan orang lain menentukan siapa diri kita melalui provokasi mereka. Karena terkadang perlawanan terbaik bukanlah membalas dengan lebih keras, tetapi tetap berdiri, tetap tenang, tetap berjalan, dan membiarkan waktu menunjukkan hasil akhirnya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah sosok yang benar-benar memiliki ketenangan justru lebih sulit dikalahkan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Satu Nusantara, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang yang menurut Anda tertarik dengan misteri, budaya Jawa, dan kisah tentang Satrio Piningit. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.